menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Yesus pengatur hidupku. Oh Yesus menuntun langkahku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya.
siapkan hati menanti, nyatakan kuasa-Mu sekarang. Roh Kudus, Kaulah kekuatan ku bertahan dalam segala hal. Ku siapkan hati melihat, nyatakan kuasa-Mu sekarang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan sekarang, lebih tinggi dari akal dan pikiran. Kesembuhan, mujizat, serta jalan keluar nyatalah sekarang. Roh Kudus, Kaulah kekuatan ku bertahan dalam segala hal. Ku siapkan hati melihat, nyatakan kuasa-Mu sekarang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan sekarang, lebih tinggi dari akal dan pikiran. Kesembuhan, mujizat, serta jalan keluar nyatalah sekarang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan sekarang, lebih tinggi dari akal dan pikiran. Kesembuhan, mujizat, serta jalan keluar nyatalah Tuhan dinyatakan sekarang, lebih tinggi dari akal dan pikiran. Kesembuhan, mujizat, serta jalan keluar nyatalah sekarang. Tuhan dinyatakan sekarang, lebih tinggi dari akal dan pikiran. Kesembuhan, mujizat, serta Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus sangat baik, amin. Amin. Dia Allah yang memelihara kehidupan kita. Kalau sampai saat ini kita melihat hidup kita masih punya keluarga, kita masih punya pekerjaan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh sehat, dan nafas yang kita punya saat ini, semuanya itu bukti cinta Tuhan buat kita, amin. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita menghadap Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami.
bangkit berdiri, kita katakan sekali lagi. Ku tahu Bapa pelihara Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Dia baik, Oh Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan lewat badai. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan, Kau tetap memelihara hidup kami Tuhan. semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kami tahu Kau pelihara kami. Tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Kau baik Tuhan. Dia baik bagiku. Situasi kami tidak selalu baik Tuhan. Hal-hal yang kami hadapi sehari-hari di dalam pemandangan mata kami tidak selalu baik menurut kami Tuhan. Tapi Engkau Allah yang selalu baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau memelihara hidup kami. Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Tidak sekalipun kasih-Mu meninggalkan kami Tuhan. Yesus, Yesus penyelamat hidup kami. Yesus Engkaulah Tuhan dan Raja atas seluruh kehidupan kami. Kalau kami boleh ada di dalam hidup ini Tuhan, hidup kami sepenuhnya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak apa-apa Tuhan, kalau saat ini kami banyak masalah. Tidak apa-apa Tuhan, kalau kami harus menanggung beban yang sangat berat. Untuk setiap ujian dan cobaan yang harus kami hadapi, kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Engkau saja Tuhan yang kami sembah. Tidak ada Tuhan yang lain di dalam hidup kami. Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami ini Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Allah kami. Engkau yang sudah memelihara kami Tuhan. Bahkan terkadang kami luput Tuhan untuk bersyukur. Tapi Tuhan selalu tidak pernah melupakan kami.
Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu. Semua yang masih boleh kami nikmati dalam hidup kami. Yang masih Tuhan percayakan di dalam hidup kami untuk kami miliki. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami mau terus memuji-muji dan menyembah nama-Mu. Terus Tuhan berperkara dengan kami di tempat ini. Engkau yang berbicara Allah Roh Kudus. Engkau bebas Tuhan berinteraksi dengan kami di tempat ini. Penuhi seluruh ruang di dalam hati kami dan pikiran kami. Hanya Engkau, nama Yesus yang dimuliakan satu-satunya ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang tahu tema kita pada hari ini? Ada yang baca WhatsApp di grup tadi malam? Baik, the righteous ya, orang benar. Saya mau berikan satu ayat firman Tuhan. Nanti saya akan ceritakan di kesaksian bagaimana saya bisa mendapatkan ayat ini, tapi saya bacakan dulu. Mazmur 34 ayat 18 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Oke. Mari semangat. Sama-sama katakan. Jalan hidup. Siapa? Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Yang pria saja katakan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Yang wanita katakan. Jalan hidup Amin. orang benar semakin apa? Semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila mari bersama-sama dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, dia tidak akan biarkan tergeletak. Taklah dibiarkan Sampai tergeletak. Sebab apa? sebab Tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab apa? Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Indah ya, jadi orang-orang yang dibenarkan oleh Amin. Tuhan. Amin.
Amin. Terpuji nama Tuhan. Masih mau bersemangat memuji Tuhan? Amin. Oke, kita lanjut ya. Yes. Oke. Katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Amin. Dia satu-satunya jalan menuju Bapa. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semuanya tangan di atas dong, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari tunjukkan. Ayo, nari bersama. Amin. Yeah, let's boogie yourself. Woo! Yeah, yeah. Ya. Ingat Daud menari depan Tuhan? Mari kita menari. Glory. Glory, haleluya. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi serukan glory, haleluya. Glory, Haleluya. glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dia yang sudah mengenal kita sejak kita masih di dalam kandungan. Dia yang sengaja membentuk kita. Kita adalah hasil karya istimewa Tuhan yang diciptakan dengan tujuan, bukan dengan asal-asalan, bukan. Tuhan punya tujuan untuk menciptakan kita. Setiap kita. Engkau yang membentuk buah pinggang
Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita ulangi lagi sekali lagi. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat segalanya Tuhan, telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidup kami. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Engkau pencipta dan pengatur hidup kami Tuhan. Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Kau Yesus Tuhan dan Raja kami. Hanya Kaulah satu-satunya Tuhan kami. Allah mengatur hidup. Hanya Kaulah saja. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Amin Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin Tuhan. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya.
saja Allah kami. Hanya Engkau segalanya bagi kami Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau harta paling berharga di dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, Bapa kami yang sangat baik. Kami bersyukur karena Engkau masih mengasihi kami dengan kasih yang sama. Tidak pernah berubah, dulu, sekarang, hingga selama-lamanya Tuhan. Kami masih dalam pemeliharaan-Mu. Kami masih tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan yang setia itu. Yang tanpa syarat itu Tuhan. Kasih-Mu yang tidak berdasarkan kegagalan kami. Kasih yang tidak berdasarkan kelemahan kami. Tapi kasih yang kekal. Yang tetap sama sampai selama-lamanya. Hari ini, di saat ini Bapa berbicaralah. Pakai hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau yang menata setiap hati dan pikiran kami, Allah Roh Kudus, berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami benar-benar mendapati rema dari firman Tuhan. Kami pulang dengan berbahagia, kami hidup dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Sucikan tempat ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Sucikan hamba-Mu yang akan menabur firman-Mu Tuhan. Engkau membasuh dia dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan hikmat dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya di 1 minggu sebelum HUT kita? Sekalian ini ya promosinya, minggu depan jangan lupa ibadah cuma 1 kali jam 10. Oke, kalau minggu lalu kita sudah sama-sama memulai di dalam pembahasan kita soal ayat tahunan kita, yaitu di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-13 ya, kalau di dalam bahasa Indonesianya. Minggu lalu kita sudah sama-sama melihat sebagian besar main idenya apa sih yang Daud bahas di dalam ayat ini, dan secara spesifik minggu lalu juga kita sudah sama-sama melihat apa itu berkat, the blessing yang Tuhan bisa sediakan buat setiap kita semuanya. Saya harap semua dari kita memiliki sekarang ini pemahaman yang sama soal berkat ya. Berkat itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan akhir kita, sesuatu yang sifatnya hanya bisa kita pandang dari mata jasmani kita, tapi juga sebuah hubungan yang bisa kita terus bina, sebuah pemahaman yang kita bisa mengerti bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Belum atau sudahnya kita melihat sesuatu yang Tuhan nyatakan dan berikan di dalam hidup kita, itu adalah berkat yang Tuhan nyatakan, Tuhan granted, Tuhan anugerahi kepada setiap kita semuanya. Nah, hari ini seperti apa yang tadi juga worship leader sudah nyatakan kepada kita semua, tema kita adalah the righteous, orang benar. Kalau saya boleh mengutip apa yang Pendeta Chandra minggu lalu katakan, orang benar ini menjadi sasaran yang Tuhan sasar ketika ia mau memberkati orang. Jadi kita sama-sama mau melihat apa itu orang benar. Karena kalau kita sama-sama lihat, ada begitu banyak
tadi yang Kamila sampaikan, ayat di Alkitab kita yang membahas soal orang benar. Nah, jadi apa sih orang benar ini, siapa sih? Apakah saya saat ini sudah menjadi orang yang benar? Apakah keluarga saya sudah menjadi orang-orang yang benar yang Tuhan sasar untuk Tuhan berkati? Nah, kita mau sama-sama melihat ke dalam Alkitab kita kembali di dalam ayat yang sama, Mazmur 5 ayat yang ke-13 di dalam versi Bahasa Indonesia. Di situ dinyatakan bahwa sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal yang kelima, sebenarnya Daud di situ sudah menjelaskan secara garis besar apa itu orang benar, apa itu orang fasik. Apalagi kalau kita lihat di dalam Mazmur 5 ayatnya ke-4 sampai ke-6 dan Mazmur 5 ayat yang ke-9 sampai ke-12. Di situ ada dua kelompok orang yang Daud jelaskan. Kelompok yang pertama yaitu orang fasik. Di situ Daud bilang bahwa orang fasik ini adalah orang-orang yang penuh tipu daya, berbohong, menipu orang, membuat kejahatan. Nah, orang fasik ini juga hidup di dalam kesombongan, dan orang fasik ini juga adalah orang-orang yang menolak keberadaan Tuhan. Mereka nggak mau percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan berdaulat di dalam kehidupan manusia. Nah, sedangkan orang benar, di situ Daud jelaskan bahwa orang benar ini adalah orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan, orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, dan orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang benar ini adalah orang-orang yang memiliki iman di dalam Tuhan. Makanya dia bisa bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam kondisi apapun. Dia menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan dia berlindung di dalam naungannya Tuhan, terlepas dari apa yang ia alami. Nah, di sini uniknya ketika kita melihat kembali apa yang Daud katakan, Daud di situ bilang sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Daud gak bilang sebab engkaulah Tuhan yang memberkati orang Kristen, sebab engkaulah Tuhan yang memberkati orang Israel, sebab engkaulah Tuhan yang memberkati orang-orang Indonesia. Di situ secara garis besar Daud bilang engkau memberkati orang benar. Nah, sebenarnya kata yang Daud nyatakan di situ ketika dia bilang orang benar itu berasal dari kata Ibrani. Ada yang bisa baca nggak? Yang bisa baca nanti dapat siomay. Salah tetot. Ya, ini bahasa Ibrani. Bukan. Bukan. Dapat kerupuknya 2 deh nanti. Salah. Dibacanya itu sadik. Jauh ya, nggak ada yang mendekati satu pun. Nanti kita buka kelas bahasa Ibrani ya. Yang ngajar tentunya bukan saya. Karena bahasa Ibrani itu 1 titik aja itu udah huruf yang bisa dibaca gitu. Salah titik lagi itu udah beda artinya. Dari kata sadik, dari kata bahasa Ibrani, ternyata orang benar itu memiliki pengertian bahwa orang benar adalah orang yang berada di dalam relasi yang benar dengan Allah dan orang yang hidupnya selaras dengan kehendak Allah. Makanya kenapa di dalam Alkitab kita para pemimpin agama sebenarnya, para pemegang hukum Taurat itu disebut juga sebagai sadik, orang benar. Nah, karena dengan standar yang cukup tinggi ini ya, orang-orang yang harus mengerti hukum Taurat, orang-orang yang melakukan hukum Taurat, dan orang juga yang bisa membina hubungan dengan Allah secara langsung gitu. Yang jadi pertanyaan untuk kita semua adalah, apakah harus jadi pendeta dulu supaya kita bisa disebut sebagai orang benar? Kayaknya enggak ya. Kalau seperti itu kayaknya seminari-seminari semua penuh ya, karena orang pengen jadi orang benar. Nyatanya seminari sekarang semakin sedikit orang yang daftar. Nah, kalau kita mau sama-sama lihat gimana caranya kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Ternyata pertanyaan ini sudah muncul ribuan tahun yang lalu di dalam zamannya Ayub. Kalau kita sama-sama lihat di dalam kondisi Ayub yang kita semua tahu, saya rasa Ayub ini siapa dan apa yang ia alami. Ada suatu momen di mana dia bertanya, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Nah, untuk sedikit konteks, saya mau membawa kita melihat ke dalam pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9. Di saat itu Ayub sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya.
salah satu sahabatnya Ayub yang namanya Bildad, di dalam pasal yang ke-8, di situ dia bilang sama Ayub bahwa kayaknya apa yang kamu alami ini karena dosa deh. Karena zaman dulu, di dalam zaman perjanjian lama lebih tepatnya, orang itu percaya bahwa seseorang yang terkena musibah atau seseorang yang menderita itu pasti karena ada dosa yang dia lakukan. Ada kesalahan yang dia lakukan. Karena mereka percaya kalau orang hidupnya benar, pasti diberkati. Sampai sini paham ya konsep yang mereka miliki pada saat itu. Yang namanya orang benar pasti diberkati. Kalau mereka mengalami penderitaan, kalau mereka terkena musibah, berarti ada sebuah dosa yang dia lakukan sehingga dia menjadi orang yang tidak benar. Sedangkan di dalam pasal yang ke-9, yang menjadi permasalahan bagi Ayub adalah bukan masalah penderitaannya. Di situ Ayub berkali-kali bilang, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu berdaulat. Kalaupun seseorang mengalami sebuah penderitaan, kalaupun seseorang mengalami yang namanya musibah, bukan berarti orang itu tidak benar. Itu Tuhan izinkan karena Tuhan maha kuasa dan Tuhan berdaulat. Tapi fokus permasalahan bagi Ayub adalah emang bisa kita sebagai manusia biasa, kita mampu untuk menjadi benar di hadapan Allah yang begitu kudus. Kalau kita lihat nggak ada kekudusan yang dapat menyaingi kekudusannya Allah. Allah itu kudus, suci, benar. Nah bagi Ayub pada saat itu yang menjadi rema, menjadi perenungan pada perdebatannya dengan Bildad sahabatnya, Ayub ini mikir emang bisa ya kita benar-benar hidup benar. Emang bisa ya kita menilai diri kita sendiri sebagai orang yang benar di hadapan Allah dengan standar kebenarannya yang Allah miliki. Apalagi kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, di situ kembali dinyatakan bagi setiap kita bahwa di dalam Roma 3 ayat yang ke-10 sampai 18, di situ dikatakan bahwa tidak ada satupun orang yang benar. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu kalau begini adanya, siapa yang Tuhan berkati? Kalau Alkitab bilang gak ada satu orang pun yang menjadi orang benar karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, lalu siapa yang Allah sasar untuk ia berkati? Kalau kita sama-sama lihat di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24, di situ dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, ternyata dari zaman dulu ini banyak ajaran-ajaran yang beranggapan bahwa kita tuh bisa loh jadi orang benar kalau kita berbuat kebaikan. Sampai sekarang pun ada ya agama-agama, ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa kalau kamu menjadi orang benar, ya beramallah. Kalau kamu menjadi orang benar, ya lakukan ini gitu. Tapi Alkitab di situ bilang, Paulus bilang, sebab enggak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Jadi Paulus menyatakan kepada kita semua bahwa iya benar, kondisi dunia pada saat ini semua orang itu sudah jatuh ke dalam dosa. Semua orang pasti melakukan dosa. Nggak ada satu orang pun yang bisa dinilai orang benar karena kita masih hidup di dalam kedagingan dan kita hidup di tengah-tengah cobaan setiap harinya. Tapi Paulus juga nyatakan bahwa ketika kita mau dibenarkan, ketika kita mau melepaskan status orang berdosa menjadi orang yang benar, ini bukan karena kita melakukan sesuatu atau bukan karena kita memenuhi hukum Taurat, tapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan melalui penebusan di dalam Kristus. Di ayat selanjutnya di kitab 2 Korintus, Paulus juga tegaskan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, bukan karena Yesus akhirnya berdosa, bukan, tapi karena Yesus menggantikan posisi kita.
di atas kayu salib dan menerima hukuman? Karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Paulus menunjukkan kepada kita semua bahwa kehadiran Yesuslah yang ternyata mengubahkan status kita semua dari orang yang berdosa menjadi orang yang benar. Jadi dengan kata lain, orang-orang benar ini siapa sih? Orang-orang benar ini adalah orang-orang yang percaya dan menaruh imannya kepada Kristus. Orang-orang berdosa sekalipun, kalau dia beriman kepada Tuhan Yesus, maka dia disebut sebagai orang benar. Karena orang benar ini adalah sebuah status yang diberikan Tuhan ketika seseorang menerima dan menaruh imannya di dalam Kristus. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita sama-sama melihat di dalam dunia teologi, ada yang namanya justification. Justification ini adalah pembenaran oleh iman. Jadi di situ kita bisa sama-sama melihat bahwa Allah menyatakan orang berdosa menjadi benar bukan karena mereka layak, tapi karena mereka percaya kepada Kristus. Jadi kehadiran Kristus ini adalah kunci dari status kita sebagai orang benar. Kalau Yesus pada saat itu nggak pernah turun ke dunia dan menanggung dosa kita, mungkin sampai saat ini kita belum bisa untuk menyandang status sebagai orang benar ini. Nah, kalau kita sudah menerima, jadi Allah berinisiatif terlebih dahulu ya untuk mengangkat status orang berdosa dari kita dan memberikan status orang benar kepada setiap kita, orang yang percaya di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah gimana caranya kita orang-orang benar ini meresponi pemberian Allah ini. Jadi kalau Allah sudah memberikan status orang benar kepada setiap kita, gimana caranya kita menjalani status kita sebagai orang yang benar? Karena sekali lagi, dengan keberadaan sebuah status, pasti ini diikuti oleh tanggung jawab. Pasti. Status apapun, ketika kita lajang ya, kita menikah, status kita berubah tuh jadi istri atau suami. Ada tanggung jawab tuh yang mengikuti. Suami sekarang nih buat Gen Z lagi marak-maraknya bilang bahwa istri itu juga harus bekerja. Nggak cuma suami yang bekerja, masa istri enak-enakan di rumah? Mana suaranya para istri? Istri itu nggak cuma melahirkan, kata istri itu harus juga sama-sama bekerja dan menabung. Nah kalau kita sama-sama lihat, setiap jabatan, setiap status pasti ada yang namanya tanggung jawab. Kita sebagai anak pun ketika kita menjadi seorang murid, ada tuh tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kita sebagai pengurus gereja, ada tuh tanggung jawab yang harus dilakukan. Kita sebagai para pelayan mimbar, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita menyandang status sebagai orang benar, tanggung jawab kita apa? Ada sebuah prinsip yang mau sama-sama kita miliki, yaitu kalau Tuhan sudah membenarkan kita, maka hidup kita ini dipanggil untuk mencerminkan kebenaran itu. Ini tanggung jawab kita. Ini panggilan hidup kita sebagai orang-orang benar, yaitu mencerminkan kebenaran itu melalui hidup kita. Nah, Alkitab kita memberikan dua konsep soal kebenaran. Kan kita dipanggil untuk mencerminkan kebenaran. Ada dua konsep soal kebenaran ini. Yang pertama, kebenaran sebagai status. Di dalam Roma 5 ayat yang pertama, boleh saya undang para wanita untuk bangkit berdiri dan bacakan ayat ini. Roma 5 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan kembali duduk. Kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan
Kristus. Dengan kata lain, ketika kita sudah diberikan status sebagai orang benar, kita tidak berdiri di hadapan Allah sebagai orang berdosa lagi. Kita tidak berdiri di hadapan Allah sebagai orang-orang yang merasa, Tuhan saya nggak layak deh Tuhan untuk datang sama Tuhan. Tuhan saya baru aja melakukan kesalahan, Tuhan kayaknya saya nggak bisa dulu deh menghadap Tuhan. Tidak, tapi ketika kita menghadap Allah, ketika kita menghadap Tuhan, kita sadar siapa kita, yaitu orang-orang yang telah dibenarkan. Nah, jadi kalau di dalam perjalanan iman kita, ketika kita terus jatuh bangun di dalam dosa kita, ketika kita rasa kok kehidupan saya sekarang lagi jauh sama Tuhan ya, kok hubungan saya sama Tuhan lagi kering ya, kok saya lagi merasa Tuhan kayaknya nggak bisa terima saya ya, itu tidak datang dari Tuhan. Karena kalau kita sudah dibenarkan, kita harus menghadap Tuhan dan berdiri sebagai seseorang yang saya sudah meninggalkan masa lalu saya sudah dibenangkan oleh Tuhan. Berdirilah sebagai anaknya Tuhan. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab kita ya, posisi kita, ingat apa yang dibahas tahun lalu, ketika kita statusnya dirubah jadi dari hamba jadi anak, itu kan melalui sebuah proses adopsi. Kalau kita mau mengadopsi anak, kita kan bisa pilih anaknya kan. Beda halnya dengan kita mau melahirkan anak. Kita nggak bisa request, Tuhan saya mau melahirkan, tapi boleh nggak rambutnya agak coklat. Tuhan saya mau melahirkan, tapi boleh nggak mukanya mirip Justin Bieber gitu. Tuhan saya mau melahirkan, tapi kita nggak bisa request, kita bisa berdoa, Tuhan boleh nggak anak saya lebih mirip ke saya, atau boleh lebih mirip ke bapaknya atau kakeknya, neneknya. Kita boleh request. Tapi kan kita nggak bikin adonan itu sehingga kita akhirnya, ini anak yang saya inginkan. Beda halnya dengan adopsi. Adopsi ketika seseorang datang ke panti asuhan misalnya, kita punya privilege untuk memilih anak mana yang mau dibawa pulang. Begitupun juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengangkat status kita dari hamba menjadi anaknya, Tuhan datang ke dunia dan Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara secara spesifik. Tuhan bilang, aku mau dia. Aku pilih dia untuk menjadi anakku. Tuhan memilih kita secara spesifik dengan keberadaan kita. Tuhan tahu latar belakang hidup kita dan Tuhan pilih kita sebagai anaknya. Jadi jangan pernah merasa bahwa Tuhan saya nggak layak untuk datang sama Tuhan. Karena status kita, ingat sekali lagi, adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Berdirilah, bangkitlah, menghadaplah kepada Tuhan kita dengan sebuah confidence, dengan sebuah kepercayaan diri bahwa aku sudah dibenarkan oleh Tuhan. Aku sudah dimenangkan oleh Tuhan dan aku bukan lagi produk dari masa laluku. Yang kedua, kebenaran sebagai gaya hidup. Boleh saya undang para pria untuk bangkit berdiri dan bacakan ayat ini bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan kembali duduk. Ayat ini enggak berarti bahwa kita menjadi benar karena kita berbuat kebenaran, tapi ketika kita melihat barang siapa yang berbuat kebenaran, ia adalah benar. Kita mau sama-sama melihat bahwa ketika seseorang ini sudah dibenarkan, ketika kita memiliki status sebagai orang yang benar, seharusnya kebenaran ini menjadi buah dari gaya hidup kita. Bukan sebaliknya ya, kita sudah dibenarkan maka kita membuahkan sebuah kebenaran sebagai gaya hidup. Bukan kita melakukan kebenaran untuk dibenarkan, bukan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau sama-sama perhatikan status kita yang menyandang status orang benar, ini perlu kita perhatikan sehingga apa yang kita hasilkan sebagai gaya hidup kita, apa yang menjadi prioritas hidup kita, apa yang menjadi arah hidup kita, ini bukan lagi kepada apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri, tapi kepada Tuhan. Karena arah hidup orang benar itu tidak lagi diri kita, tidak lagi dirinya sendiri, tapi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita masih merasa, Tuhan aku masih pengen mengikuti apa yang menjadi keinginan dagingku, tinggalkan. Karena sekali lagi orang benar itu pasti mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan.
bukan lagi kepentingan diri sendiri. Ini menjadi gaya hidup orang-orang benar ketika apapun yang dia lakukan itu pasti untuk Tuhan dan untuk kemuliaannya. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, kan tadi di awal dibilang bahwa status orang benar itu diberikan oleh Allah, bukan karena kita yang mengusahakan itu. Lalu kalau kita sudah mencoba untuk menjadi seseorang yang hidupnya mencerminkan kebenaran, kita mencerminkan hidup kita sebagai orang-orang yang memiliki status orang benar, kita mencerminkan gaya hidup sebagai orang benar. Terus kalau kita masih jatuh di dalam dosa, it's okay dong. Kan Tuhan akan memberikan lagi kebenaran ya. Kan kebenaran itu bukan karena apa yang kita lakukan kan? Jawabannya apa? Tentu tidak. Kalau kita lihat apa yang Paulus nyatakan di dalam Roma, pasal selanjutnya, pasal yang ke-6, di situ dia bilang, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup, masih dapat hidup di dalamnya? Kasih karunia Tuhan tidak pernah dimaksudkan untuk kita bisa hidup sembarangan. Yes, He granted us the grace. Yes, He granted us the righteousness, but do not take it for granted. Jangan menganggap kasih karunia yang Tuhan nyatakan ini akan terus-menerus Tuhan nyatakan meskipun kita tidak mengambil bagian di dalamnya. Tetap ada peran yang harus kita lakukan. Justru seharusnya kasih karunia Tuhan ini menjadi kuasa untuk mengubah hidup kita. Karena kita sudah mengalami, karena kita sudah menerima kebaikannya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan, inilah yang seharusnya menjadi motivasi bagi setiap kita untuk ya Tuhan, saya mau meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan, saya mau meresponi apa yang Tuhan sudah nyatakan dengan hidup sebagaimana mestinya. Ada sesuatu yang indah yang saya lihat dari apa yang Pastor Glenn Snyder katakan. Dia pernah berkata bahwa God has changed our character and enable us to be a blessing in certain ways in our lives. And then He blesses us for being the person He remade us to be. Seolah-olah Tuhan ini mengubah kita, Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya, lalu kita menjadi mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, setelah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan memberkati kita. Jadi Tuhan yang mengubah kita, kita hanya meresponi apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan tuntun dalam hidup kita. Tapi ketika kita meresponi itu, Tuhan juga memberkati kita. Jadi berkatnya ini double, bukan hanya apa yang kita bisa tonjolkan di dalam karakter atau perubahan hidup kita, dalam perilaku kita. Tapi juga Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang kita bisa terima setelah kita memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Bukankah ini sebuah kasih karunia yang wah, Tuhan gak hanya memampukan kita, tapi setelah kita mampu, kita dikasih hadiah, kita dikasih award sama Tuhan berupa the blessing. Nah, jadi hari ini kita mau sama-sama lihat ketika kita melihat tema ini, the righteous, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menjadi orang benar, ini bukanlah sesuatu yang kita capai dengan usaha kita sendiri. Kita mau berbuat kebaikan 1 hari 100 kali lipat pun itu tidak menjadikan kita sebagai orang benar. Status kita sebagai orang benar itu hanya karena Tuhan yang memberikan dirinya, menggantikan kita, menanggung dosa itu sehingga kita bisa dibenarkan. Jadi orang-orang benar ini adalah orang-orang yang punya iman di dalam Kristus. Orang-orang yang menaruh percayanya kepada jalan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Kristus. Lalu setelah itu hal yang perlu kita perhatikan adalah orang benar ini adalah orang yang hidup di dalam relasi yang benar dengan Tuhan melalui Kristus.
Karena tanpa Kristus sekali kalau kita nggak percaya sama Tuhan, kalau kita nggak memiliki iman di dalam Kristus, bagaimana kita bisa dibenarkan? Itulah jalan satu-satunya supaya status kita berubah menjadi orang yang benar. Terusnya perhatikan, orang benar ini bukan berarti orang yang nggak pernah jatuh. Alkitab tidak pernah bilang bahwa semua orang yang sempurna itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang benar bukan berarti orang yang gak pernah berdosa. Tetapi orang benar adalah orang-orang yang kalau dia tahu dia sedang jatuh, kalau dia tahu dia masih memiliki keinginan untuk berdosa, dia akan kembali kepada Tuhan. Karena orang benar sekali lagi arah hidupnya akan selalu mengarah kepada Tuhan. Orang benar bukan orang yang gak pernah bergumul, bukan seperti apa yang Bildad tadi katakan, kalau orang benar pasti hidupnya diberkati, tidak. Tuhan kita berdaulat. Ada pencobaan-pencobaan yang Dia akan izinkan terjadi dalam hidup kita. Orang benar bukanlah orang yang gak pernah bergumul. Tapi orang benar adalah orang-orang yang bahkan kalaupun dia sedang bergumul, di tengah pergumulannya, dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah identitas kita sebagai orang-orang benar. Jangan lupa, ketika kita sadar kita orang benar, ada panggilan yang harus kita lakukan. Ada tanggung jawab, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Teruslah bina hubungan kita bersama dengan Tuhan, karena pada akhirnya menjadi orang benar bukan soal, saya lebih baik dari orang-orang yang ada di luar gereja. Saya lebih baik dari orang-orang yang gak rajin ke gereja. Menjadi orang benar adalah orang-orang yang kita bisa berdiri di hadapan Allah, dan kita bisa mengarahkan hidup kita hanya kepada Allah. Terlepas dari apapun yang kita lakukan dari hari ke hari. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Kiranya di tengah kondisi apa yang kita sedang alami di dunia pada saat ini, melalui firman Tuhan kita diingatkan kembali bahwa menjadi orang benar bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna, tetapi tentang hidup yang terus kembali kepada Tuhan dan berjalan di dalam kebenarannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup sebagai orang-orang yang telah Ia benarkan di dalam Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri. Ada satu kejadian yang buat saya itu kembali meneguhkan bagaimana Tuhan itu berdaulat. Ketika kemarin di pernikahannya Kak Rina, saya kembali ke Indonesia, penerbangan dari Vietnam karena transit. Ketika kami hendak take off ke Indonesia dari Vietnam, pilotnya sempat mengatakan bahwa bersiaplah, bersiagalah, karena cuaca di Jakarta saat ini sangat buruk. Di sana sedang heavy rain, dia bilang. Jadi expect intense turbulences. Sebagai manusia, ketika kita mendengar itu bahwa akan ada sesuatu yang menggoncang di depan sana, kita pasti khawatir. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Ketika kita saat ini berdiri dan kita tahu banyak hal, banyak konflik yang terjadi di dunia pada saat ini, ada perang di mana-mana, konflik di mana-mana, bahkan kita bisa mendengar berita-berita bahwa expect krisis di depan nanti karena harga minyak akan naik dan segala macamnya. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang bisa saya saksikan adalah ketika pilot itu bilang seperti itu, ketika kami berjalan, tidak ada satu turbulence yang terjadi satupun. Karena saya percaya di samping Tuhan memegang kendali, pesawat itu dikendalikan oleh pilot yang tahu titiknya, pilot yang tahu bagaimana cara menghindari turbulence, pilot yang tahu bagaimana cara melandingkan pesawat itu supaya semua penumpangnya aman. Begitupun juga dengan Tuhan kita. Ketika ada begitu banyak kondisi yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup kita, ketika ada begitu banyak kondisi yang tidak bisa kita kendalikan, satu hal yang bisa kita kendalikan adalah tetaplah menjadi orang benar di dalam dunia saat ini. Terlepas dari Tuhan Yesus akan datang kembali segera ataupun nanti,
jadilah orang benar. Sehingga kalaupun Tuhan datang menjemput setiap kita semuanya, Dia mendapati kita sebagai orang-orang yang benar. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau bersyukur bagaimana Tuhan mengangkat setiap kami dari setiap masa lalu kami. Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Tuhan sudah menebus setiap kesalahan kami. Kami mau mengucap syukur karena Tuhan gak pernah perhitungkan setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan terlebih dulu menunjukkan kasih Tuhan kepada setiap kami. Tuhan mengampuni kami, Tuhan mengangkat kami, Tuhan membawa kami dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami tahu Tuhan kami jauh dari kata layak. Tuhan, kami tahu Tuhan setiap hari pun Tuhan kami masih bergumul untuk matikan daging kami Tuhan. Tuhan, kami tahu setiap hari pun Tuhan mungkin kami masih kesulitan untuk mendengar suara tuntunan Tuhan. Tuhan, saat ini ketika kami sama-sama mengerti status kami sebagai orang yang sudah Tuhan benarkan, orang yang sudah Tuhan tebus, Tuhan ajar kami untuk dapat mencerminkan kebenaran Tuhan itu di dalam setiap hidup kami Bapa. Apapun Tuhan yang kami lakukan di dalam keseharian kami, apapun yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, tolong kami untuk dapat menjadi orang-orang yang benar. Tolong kami Tuhan untuk dapat menjadi orang-orang yang tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa menolak untuk berdosa Tuhan dan mengatakan iya kepada setiap panggilannya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus supaya setiap hari Tuhan kami boleh melakukan setiap hal-hal yang menjadi kehendaknya Tuhan buat setiap kami. Kalaupun Tuhan hamba-Mu Tuhan selesai berbicara hingga pada saat ini, setelah ini, biarlah Roh Tuhan yang menuntun kami, menolong kami, dan menjagai setiap kami Tuhan agar kami boleh tetap hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, ketika kami menghidupi tema yang baru di dalam gereja kami sepanjang tahun ini, sekali lagi ajar kami Bapa, untuk tidak memprioritaskan, tidak mengejar hanya berkat yang bisa Tuhan sediakan buat setiap kami. Tapi ajar kami, bentuk kami, proses kami, agar kami menjadi orang-orang benar, orang-orang yang layak untuk menerima berkat Tuhan itu. Orang-orang yang siap untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan. Apapun Tuhan menjadi pergumulan hidup kami saat ini, apapun yang menjadi hambatan dan tantangan hidup kami untuk berbuat benar di dalam keseharian kami, Tuhan, kami mau sepenuhnya berserah sama Tuhan. Kami mau sepenuhnya mengundang Tuhan untuk boleh berjalan bersama-sama dengan kami dan mengubahkan setiap kami. Mampukan kami Bapa untuk melewati setiap proses yang mungkin menyakitkan. Mampukan kami Tuhan untuk melewati setiap proses yang mungkin melelahkan. Mampukan kami Yesus untuk kami boleh menyelesaikan setiap pertandingan kami masing-masing dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sadar bahwa kebenaran Tuhan yang kami terima datangnya daripada Engkau. Sehingga ketika kami Tuhan dinyatakan sebagai orang yang benar, itu bukan hanya karena kekuatan kami, namun oleh karena Tuhan daripada firman-Mu yang menuntun kami untuk ada di dalam kebenaran itu sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersama Tuhan berdoa, kiranya Engkau menuntun setiap kami senantiasa. Kami sadar Tuhan ada musim-musim yang harus kami lalui, ada fase-fase Tuhan yang mungkin juga tidak mudah untuk kami pahami. Namun bila Tuhan kami mau tetap ada di dalam jalan kebenaran-Mu, tutup bungkus setiap kami. Kami sadar Tuhan ada banyak ancaman-ancaman di luar sana. Kami banyak Tuhan, ada banyak kebimbangan-kebimbangan juga yang ditaburkan Tuhan. Namun Tuhan kami mau tetap Tuhan, tetap kuat Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. If you already granted us to be the righteous Lord, kami mau Tuhan kami tetap ada Tuhan di dalam jalan kebenaran itu ya Bapa. Supaya Tuhan, bukan hanya sekedar kami yang menerima akan berkat-Mu.
Setiap orang-orang di luar sana juga Tuhan dapat melihat Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Diberkatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka boleh jalankan, dalam setiap fungsi tanggung jawab Tuhan yang sedang mereka Tuhan lakukan pada saat ini Tuhan, itu bukan secara kebetulan. Engkau telah memilih setiap mereka boleh ada di dalam bagian mereka ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar segala kesulitan atau apapun Tuhan sedang mereka hadapi Bapa, biar mereka boleh merasakan akan tuntunan tangan penyertaan Engkau. Perkataan yang keluar dari mulut bibir mereka adalah perkataan datangnya dari hidup yang berbuah-buah oleh karena kebenaran ya Bapa. Dan bila Tuhan setiap tindakan apapun yang mereka lakukan dengan tangan mereka Tuhan, Engkau yang telah membuat mereka semuanya Tuhan berhasil Bapa. Oleh karena Tuhan, mereka Tuhan memiliki iman yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersama berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, juga bersetiap hubungan suami istri, orang tua anak Tuhan, anak-anak dan anak-anak, bila tali kasih yang daripada Engkau sendiri Tuhan yang mengikat Tuhan kepada setiap mereka semuanya Tuhan, sehingga Tuhan keturunan-keturunan ilahi Tuhan yang nyata di tengah-tengah dunia ini memberikan teladan kepada setiap orang-orang yang ada di dalam dunia ini ya Bapa. Kami bersama Tuhan saat ini juga bersatu hati kembali berdoa Tuhan buat Ibu Gembala Rayon kami Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang tidak sadar kondisi fisiknya Tuhan, yang mungkin juga tidak kami ketahui ya Bapa. Namun kami percaya bahwa tangan pengasihan-Mu Tuhan ada dan menyertai Tuhan. Tutup bungkus Tuhan dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami bersama juga berdoa buat Pastor Devli ya Tuhan, yang ada saat ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan damai sejahtera-Mu senantiasa Tuhan kepada beliau ya Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah apa yang boleh ada saat ini Tuhan menjadi sebuah karya nyata akan keberadaan Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan, buat keluarga besarnya dan juga buat keluarga ini ya Bapa. Kami bersama berdoa Tuhan, segala sesuatunya Tuhan yang ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Saudaraku, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita semuanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan bersatu sejenak. Tuhan memberkati kita semuanya. Dengan hati yang percaya, aku datang padamu ya Tuhan. Ku siapkan hati menanti, nyatakan kuasa-Mu